Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, siswa kelas 7 berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran matematika kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di modul MTK 7 4.3 ya. Materinya tentang penyelesaian masalah PLSP dan PTLSP. Pada modul sebelumnya 4.1 tentang PLSP persamaan linear satu variabel dan modul 4.2 tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP. Kalian sudah belajar tentang PLSP dan PTLSP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk di penyelesaian masalahnya. Jadi pada kasus-kasus sehari-hari yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mempelajari tentang penyelesaian masalah PLSP dan PTLSP dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada baiknya sebelum kalian mempelajari modul 4.3 ini tentang penyelesaian masalah PLSP dan PTLSP, ada baiknya kalian buka kembali materi modul 4.1 dan 4.2 ya, supaya kalian bisa nanti lebih memahami lagi pada saat diberi kasus tentang dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi pelajari kembali dulu sebelum kalian mempelajari modul 4.3. Oke, kita masuk materinya. Jadi ini karena sudah masuk di penyelesaian masalah, berarti kita tinggal ke kasus ya, ke soal-soal cerita. Ini langsung ke contoh saja ya. Sekarang kita masuk di yang penyelesaian masalah PLSP-nya. Persamaan linear satu variabel. Contoh 1. Nah, seorang petani, Bapak bacakan supaya lebih jelas. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Jika keliling tanah 60 meter, tentukan luas tanah petani tersebut. Oke ya. Ini jadi seorang petani punya tanah nih berbentuk persegi panjang. Lebar tanah, nah ini lebarnya ini ya. Lebar itu yang ini ya. Itu lebih pendek. Sudah pasti kalau lebar lebih pendek dari panjang. Lebarnya lebih pendek 6 meter. Berarti panjang dikurangi 6 kan? Karena lebarnya lebih pendek. Berarti dikurangi 6. Berarti lebar L sama dengan P dikurang 6. Artinya panjang dikurang 6. Karena kan tadi lebarnya lebih pendek. Kalau lebarnya, kalau misalnya lebih panjang atau ya lebih panjang, maka ditambah ya. Kalau lebih pendek berarti dikurang. Berarti lebarnya sama dengan P dikurang 6. Kelilingnya 60 meter, berarti keliling adalah 60 meter. Yang ditanyakan luas tanahnya. Ini luas tanah berapa? Berarti kan kalau ingin mengetahui luas tanah, kita harus tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Gitu ya. Nah, ini kita menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Tadi diketahui, misalnya panjangnya kita simbolkan dengan X. Ya. Berarti P sama dengan X. Berarti lebarnya, tadi kan lebarnya panjang dikurang 6, maka kita ganti P-nya dengan X. Tadi kan P sama dengan X. Berarti lebar sama dengan X dikurang 6. Jelas ya? Jadi, untuk panjang, kita simbolkan dengan X, karena kita belum tahu panjangnya berapa, kita simbolkan dengan X. Untuk lebarnya, tadi panjang dikurangi 6, maka P-nya kita ganti dengan X. Jadi, lebar sama dengan X kurang 6. Nah, keliling itu sendiri rumusnya apa? Waktu di SD, kalian sudah belajar ya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Ya, keliling itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Kelilingnya tadi sudah diketahui yaitu 60. Nah, ini ya, kelilingnya sudah diketahui 60. Berarti kelilingnya 60 sama dengan 2 dikali panjangnya tadi apa? X. Nah, ini ya. Panjangnya X, berarti X ditambah lebarnya adalah X dikurang 6. Berarti lebarnya kita tulis, kita ganti X dikurang 6. Berarti dapat 60 sama dengan 2 dikali X tambah X dikurang 6. Nah, kalian kan sebelumnya sudah belajar tentang aljabar kan? X ditambah X itu 2X. Maka hasilnya yang dalam kurung ini 2X dikurang 6. Karena ini perkalian, maka ini dikalikan. Ya.
Dua-duanya dikalikan. 2 dikali 2x, 4x. 2 dikali min 6, min 12. Ingat ya, min 12 ini deh. 2 dikali 2x, 4x. 2 dikalikan min 6, min 12. Nah, ini persamaan linear kan? Nah, 60 sama dengan 4x min 12. Nah, ini kita tukar posisinya ya. Yang sebelah kanan jadi ke kiri, yang sebelah kiri jadi ke kanan. Untuk mempermudah kalian saja sebetulnya ya. Tidak mengubah tanda apa-apa, ini hanya menukar posisi saja. 4x min 12 sama dengan 60. Jadi ditukar posisinya. Tidak mengubah tanda apapun. 4x dikurang 12 sama dengan 60. Nah, min 12 pindah ruas kan ke sebelah kanan. Kan karena kalian sudah belajar kan tentang persamaan linear. Min 12 pindah ruas menjadi plus 12. 60 tambah 12 sama dengan 72. 4x sama dengan 72. X sama dengan 4 pindah ruas jadi pembagian. 72 dibagi 4. Berarti X sama dengan 18. Berarti karena X itu tadi panjang, maka P sama dengan X. Artinya panjangnya adalah 18 meter. Karena kan tadi P sama dengan X. Maka kita ganti P-nya sama dengan 18 meter. Berarti panjangnya sudah diketahui nih, 18 meter. Kalau panjang sudah diketahui, lebar bisa diketahui? Bisa ya. Karena lebar itu adalah X dikurang 6, maka lebar sama dengan 18 dikurang 6. Jadi kan tadi X-nya sudah diketahui 18. 18 kurang 6 sama dengan 12. Maka lebar sama dengan 12 meter. Maka secara otomatis luas bisa diketahui. Luas itu kan panjang kali lebar. 18 panjangnya tadi 18, lebarnya sudah diketahui 12, maka 18 kali 12 sama dengan 216. Maka luas tanah tersebut adalah 216 meter persegi. Jelas ya? Nah, itu untuk contoh 1. Jadi diselesaikan dengan cara persamaan linear. Yang kedua, usia Pak Saipul lebih 10 tahun dari usia Pak Arifal. Berarti Pak Saipul usianya lebih tua 10 tahun dari Pak Arifal. Jika jumlah usia mereka berdua adalah 72, jadi usia Pak Saipul dengan usia Pak Arifal saat ini dijumlahkan. Itu jumlahnya 72 tahun. Pertanyaannya, berapakah usia mereka masing-masing? Pak Saipul berapa tahun, Pak Arifal berapa tahun? Nah, ini kita selesaikan dengan konsep persamaan linear variabel. Satu variabel. Oke, kita jawab ya. Misal usia Pak Arifal kita belum tahu nih. Kita simbolkan dengan X. Pak Arifal kita simbolkan dengan X usianya. Karena kita belum tahu usianya berapa. Usia Pak Saipul tadi kan lebih 10 tahun. Nah, maka dari Pak Arifal, berarti karena Pak Arifal itu X, maka X ditambah 10. Karena kan usia Pak Saipul 10 tahun dari usia Pak Arifal. Sedangkan usia Pak Arifal kan belum tahu. Kita simbolkan tadi dengan X. Maka Pak Saipul kita simbolkan dengan X ditambah 10. Jumlah usia Pak Arifal dan Pak Saipul 72. Ya kan, tadi dijelas di soal ya. Usianya kalau dijumlahkan 72. Maka jumlah sama dengan jumlah usia ya. Usia Pak Arifal ditambah usia Pak Saipul. Itu jumlahnya ya. Jumlah sama dengan usia Pak Arifal tadi kan X. Usia Pak Saipul X tambah 10. Maka jumlah sama dengan X tambah 10. Ingat yang X ini usia Pak Arifal, yang X plus 10 ini usianya Pak Saipul. Nah, tadi jumlahnya sudah diketahui, yaitu 72 jumlah mereka. Maka kita tulis 72 sama dengan X tambah X, 2X plus 10. Ini aljabar ya. Nah, kita tukar posisinya ya. Untuk mempermudah kalian sama seperti tadi di contoh 1, kita tukar posisinya. 2X plus 10 sama dengan 72. Jadi yang ruas kiri pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri. 2X plus 10 sama dengan 72. 10 pindah ruas, jadi pengurangan. Makanya ini konsep persamaan. Makanya kalian harus pelajari dulu untuk memahami ini. 2X sama dengan 72 dikurang 10, yaitu 62. Berarti 2 pindah ruas, jadi dibagi ya. 62 dibagi 2 sama dengan 31. X sama dengan 31. Tadi X itu apa ini? X itu usianya Pak Arifal kan? Tadi di sini kan? Nah, X ini usianya Pak Arifal. Maka sudah gampang diketahui. Usia Pak Arifal berarti sama dengan X. Berarti 31 tahun usia Pak Arifal. Berarti dengan mudah usia Pak Saipul sudah bisa diketahui. Karena kan tadi lebih 10 tahun. Maka 31 tinggal tambah 10. Maka usia Pak Saipul 41 tahun. Betul nggak kalau dijumlahkan coba?
41 tambah 31, 72 kan? Nah, jelas ya? Oke. Contoh ketiga. Nah, ini biasa yang sering keluar di soal-soal ujian nasional seperti ini biasanya. Soal yang ketiga contohnya, jumlah 3 bilangan genap yang berurutan adalah 48. Tentukan masing-masing ketiga bilangan genap tersebut. Nah, jadi ini ada bilangan genap yang berurutan, kita tidak tahu nih ada 3 bilangan genap. Tapi jika ketiga bilangan itu, ingat ya, bilangan genap itu yang selisihnya 2 ya. Jika dijumlahkan, ketiganya jumlahnya 48. Nah, sekarang ditanyakan berapakah ketiga bilangan genap tersebut? Nah, kita gunakan dengan konsep PLSP ini ya. Nah, misal bilangan pertama, bilangan genap tersebut kita simbolkan dengan X. Ya, jadi yang pertama itu bilangan pertamanya kita simbolkan dengan X. Karena bilangan genap itu setiap antar bilangan ditambah 2, maka yang bilangan kedua berarti ditambah 2. X tambah 2 berarti ditambah dari bilangan pertama ya kan. Bilangan pertama kan X, belum tahu kita kan. Berarti yang bilangan keduanya X tambah 2. Bilangan ketiganya ditambah 2 lagi berarti X ditambah 4. Berarti kalau ada bilangan keempat berarti X tambah 6 dan seterusnya. Jadi bilangan pertama X, bilangan yang kedua X ditambah 2, bilangan yang ketiganya X tambah 4. Diketahui jumlah ketiga bilangan tersebut 48. Berarti ini ditambah ini tambah ini adalah jumlahnya 48. Berarti kita tulis jumlahnya berarti B1 tambah B2, B3. B1 artinya bilangan pertama ya. B2 bilangan kedua, B3 bilangan ketiga. Jumlah adalah berarti B1 tadi X. B2 adalah X tambah 2. B3 X tambah 4. Ini jumlahkan. Jumlahnya tadi 48. Berarti X tambah X tambah X. Ingat ya, aljabar pelajari kembali. Jadi hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan. X tambah X tambah X, 3X. 2 tambah 4, 6. Jadi 6 ini didapat dari 2 tambah 4. 3X didapat dari X tambah X tambah X. Nah, didapat 48 sama dengan 3X plus 6. Nah, kita tukar lagi posisinya ya. 3X plus 6 sama 48. 6 pindah ruas jadi dikurangi 6. 48 kurang 6, 42. X pindah ruas dibagi 3, jadi 42 dibagi 3, hasilnya 14. Maka didapat bilangan pertama. Nah, bilangan pertama sudah ketahuan, 14. 14 itu kan bilangan genap, betul? Iya, ya, 14 itu bilangan genap. Maka secara sudah mudah nih, kalau udah bilangan pertamanya sudah ketahuan, 14 berarti tinggal tambah 2 saja kan? Berarti bilangan yang keduanya tambah 2, 16. Bilangan ketiganya tambah 2 lagi. Ya, 18. Maka ketiga bilangan genap itu adalah 14, 16, 18. Inilah bilangan genap. Urutannya seperti ini. Jelas ya? Nah, itu untuk PLSP. Sekarang untuk PTLSP sebetulnya konsepnya sama dengan PLSP ya. Hanya bedanya nanti di tanda ketidaksamaan saja, tanda hubungnya saja. Oke, ini untuk PTLSP Bapak kasih contoh satu soal. Persegi panjang mempunyai panjang X plus 7 cm. Jadi ini panjangnya kita belum tahu. Ya, X plus 7 cm. Ya. Lebarnya X min 2 cm. Ya. Jadi panjangnya X plus 7 cm, lebarnya X min 2 cm. Jika kelilingnya tidak lebih, nah ini yang membedakan di sini saja ya. Ada kata-kata tidak lebih. Berarti kalau tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan. Nah, ingat konsep sebelumnya. Ya, tidak lebih dari 50 cm. Tentukan luas maksimum persegi panjang tersebut. Ya, tadi diketahui panjangnya X plus 7, ya. Lebarnya X min 2. Keliling persegi panjang tidak lebih. Ingat sekali lagi, tidak lebih. Tidak lebih berarti kurang dari sama dengan. Nah, ditanyakan luas maksimum persegi panjang. Berarti luas. Luas itu kan berarti panjang kali lebar. Berarti kita harus tahu dulu panjang dan lebarnya kan. Nah, diketahui kelilingnya tidak lebih dari 50. Maka kita tulis gini. Ya. K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kan sudah tadi ya sebelumnya ya. K itu keliling. Nah, tadi panjangnya kan X plus 7. Ya. Ya, panjangnya X plus 7. Lebarnya X min 2. Ini ya. Ini yang ini. Maka kita ganti P-nya X plus 7. Lebarnya X min 2. Wah, maka didapat X tambah X, 2X. Jadi 2X ini dapat dari X tambah X. 5 ini didapat dari 7 dikurang 2, 5.
Ingat kalau dalam tanda kurung ini berarti dikali ya. 2 kali 2x, 4x. 2 dikali 5, 10. 50 ini dari mana? Tadi kan tidak lebih dari 50. Ya, kelilingnya ya. Ini kan keliling. Kelilingnya 50. Maka didapat 50 sama dengan 4x plus 10. Karena tadi bahasanya pakai menggunakan pertidaksamaan, maka ditulisnya seperti ini. Nah, kita tukar posisinya ya. 4x plus 10 kurang dari, kan tadi tidak lebih dari. Kalau tidak lebih berarti dibacanya kurang dari sama dengan 50. 4x plus 10 kurang dari sama dengan 50. 10-nya pindah ruas jadi kurang 10 ya. Pindah ke ruas kanan, 50 kurang 10, 40. 4x pindah ruas jadi 4. 40 bagi 4, 10. Maka x-nya kurang dari sama dengan 10. Kalau kurang dari sama dengan 10, ingat ya, 10-nya dihitung. Nah, didapat x-nya tadi 10. Maka panjangnya tinggal tambahkan kan dari sini ya. X-nya ini tadi 10 didapat nih. Tinggal tambahkan saja untuk panjang berarti x tambah 7. Maka 10 tambah 7. Maka panjangnya 17 cm. Lebarnya x kurang 2. Ya. Berarti x-nya kita ganti 10. Tadi kan x-nya 10 didapat. 10 kurang 2 adalah 4. Maka panjangnya 17 cm. Lebarnya 8 cm. Maka luas maksimumnya panjang kali lebar. Berarti 17 kali 8. 136. Maka luas maksimumnya 136 cm per segi. Karena ini luas. Kalau luas persegi ya. Cm per segi. Jelas ya? Jadi itu permasalahan yang kalian bisa pelajari tentang PLSP dan PTLSP. Secara konsep sama PLSP dengan PTLSP, hanya yang membedakan tanda ketidaksamaan saja, tanda hubungnya ya. Nah itu penyelesaian masalah berkaitan PLSP dan PTLSP. Ini merupakan materi terakhir di materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi ada 3 modul yang harus kalian pelajari. Yang pertama PLSP, persamaan linear satu variabel. Modul yang 42-nya tentang PTLSP, pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalahnya ya. Jadi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di modul 4.3 ini ada latihan soalnya secara online. Ya, kalian nanti bisa pelajari secara hati-hati. Untuk pengerjaannya biasakan kalian baca terlebih dahulu, catat dulu materinya, modulnya 4.3 ini. Setelah itu kalian masuk ke soal, adanya di sini, link soalnya bisa kalian klik nanti ya. Latih 4.3 strip M37. Ini kalian bisa klik, tapi sebelum kalian mengerjakan soal secara online, persiapkan terlebih dahulu kertas, folia bergaris atau PDF untuk HPS ya. Nanti kalian mengerjakannya di kertas, caranya. Jadi kalian sambil mengerjakan di online, kalian tulis ya sambil korot, berarti sambil oret-oret ya, caranya di kertas. Selesai soalnya dikerjakan, kertasnya yang tadi caranya kalian tulis, itu kalian scan. Atau juga boleh dipoto, tapi Bapak sarankan di scan ya. Aplikasi PDF itu ada di HP, tapi kalau misalnya kalian belum punya bisa dipoto. Tapi Bapak sarankan di scan karena filenya lebih kecil ya. Kemudian filenya kalian simpan. Setelah itu di akhir bagian soal online sebelum kalian nanti kirim atau disubmit, kalian upload dulu. Ada di bagian akhirnya nanti di soal online-nya. Kalian upload file yang tadi kalian simpan ya, PDF atau yang JPG untuk foto. Nah, itu kalian upload. Jika kalian mengalami kendala atau menemui kendala, masalah susah upload atau ada kendala yang kalian hadapi, bisa dengan cara kalian lewati, langsung kalian kirim saja. Tapi nanti, karena nanti nilainya ada 20% ya untuk cara, itu kalian kirim via email. Ya, bisa email yang kalian gunakan, bisa email kalian, boleh email orang tua. Nanti kalian kirim email ke email Bapak. Nanti emailnya Bapak bagikan di grup ya. Bapak sarankan untuk tidak kirim lewat via WhatsApp, khawatir tercecer filenya, tidak terdeteksi, bahkan hilang gitu ya. Jadi Bapak sarankan via email lebih tersimpan rapi. Kalau di WhatsApp khawatir hilang filenya. Jadi itu Bapak sarankan seperti itu. Jadi silahkan nanti klik link ininya. Jangan lupa dipersiapkan kertasnya. Jangan lupa biasakan catat dulu modulnya,
tonton videonya baru kerjakan, supaya kalian mengerjakannya tidak asal-asalan ya. Oke, itu saja dari Bapak. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan soal. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.